Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari saudara kita akan bersama-sama memuji Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan dengan satu buah pujian, diam dan tenanglah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri, menghati, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyang. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri, menghati, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyang. Ku tak akan Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri, menghati, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyang. Tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyang. Aku percaya Yesus pasti tolong. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, teramat baik bagi kami. Engkau telah memberkati kami sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dari tempat tidur kami. Itu semua berkat dan anugerah Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca, merenungkan akan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi diberikan kemampuan melakukan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sudah kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Markus
Dari kitab Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Kitab Injil Markus pasal yang kedua ayat 23 sampai dengan 28, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi diberikan kemampuan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, kita diperhadapkan pada kontras antara format religi yang kaku dan sukacita hidup yang ditemukan di dalam Yesus. Yesus dan murid-muridnya dianggap tidak menghargai hari Sabat karena memetik gandum pada hari itu. Bagi orang Yahudi, hari Sabat adalah sakral karena sesuai hukum Tuhan. Namun, para pemimpin agama menambah-nambahi Taurat dengan berbagai aturan yang derajatnya dianggap sama dengan firman Tuhan, sehingga hari Sabat tidak lagi menjadi hari perayaan atas anugerah Tuhan, melainkan menjadi sebuah belenggu religi yang merampok sukacita umat. Padahal perbuatan murid-murid Yesus memetik bulir gandum sama sekali tidak menyalahi Taurat. Namun aturan tambahan buatan para pemimpin agama itu justru bertentangan dengan Taurat yang sebenarnya berderajat lebih tinggi. Anehnya, para pemimpin agama justru lebih kuat berpegang pada aturan buatan manusia. Melalui kisah Daud, Yesus mengajarkan bahwa bagi Tuhan, manusia lebih penting dibandingkan dengan berbagai aturan. Maka Sabat dibuat untuk kepentingan manusia dan bukan sebaliknya. Tuhan memberikan hari Sabat agar manusia bisa berhenti dari rutinitas pekerjaan yang telah dilalui sehari-hari, lalu beristirahat serta beribadah kepada Tuhan. Karena itu, hari Sabat tidak pernah dimaksudkan untuk melarang orang mengerjakan hal-hal yang menunjukkan kebaikan dan kemurahan kepada sesamanya. Hari Sabat seharusnya juga menjadi hari yang dipenuhi dengan kasih dan anugerah. Kefanatikan orang Farisi terhadap tradisi agama kiranya membuat kita mengkaji ulang tradisi keagamaan yang masih kita berlakukan. Perhatikanlah apakah tradisi keagamaan atau aturan gereja dibuat dan dilakukan dengan maksud agar orang menikmati sukacita dalam relasi dengan Tuhan dan sesama, atau justru membuat orang menjadi orang saleh yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati sukacita kemerdekaan di dalam Tuhan. Bila kita terbuka mengevaluasi hal ini, Tuhan pasti berbicara agar kita dapat menikmati sukacita di dalam Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita pun boleh diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan, kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh terbuka mengevaluasi hal ini.
Tuhan pasti berbicara agar kami dapat menikmati sukacita di dalam Tuhan, bukan terbeban berat mengikuti Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh bersukacita untuk mengiring kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami pun boleh diberkati. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa, menyerahkan untuk anak-anak kami di dalam studi, berikan hikmat kepandaian, agar anak-anak kami dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Tuhan berikan hikmat kepandaian kepada anak-anak kami, agar mereka pun boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan berkati guru-guru yang akan menyampaikan materi pengajaran, berikan hikmat kreativitas, sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan terlebih lagi dapat dilakukan di dalam masa depan anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk saudara kami yang akan berusaha ataupun bekerja pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong agar usaha dan pekerjaan yang dilakukan boleh berjalan dengan lancar. Dan biarlah melalui usaha pekerjaan itu boleh mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan. Biarlah Tuhan juga menolong, Tuhan menyertai, Tuhan yang memberkati, agar setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih ya Bapak, kami mau berdoa menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami di dalam menjalankan roda pemerintahan, baik dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan tolong memberkati para pemimpin kami, diberikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik. Kami mau berdoa menyerahkan untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, jajaran Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, anggota DPR, MPR, BPK, MA, MK ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati akan keluarganya, Tuhan berkati kebijakan yang diambil, biarlah hanya untuk kesejahteraan warga masyarakat. Kami mau berdoa menyerahkan di dalam penanganan COVID-19. Kiranya Tuhan terus tolong agar penanganan COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya negara kami boleh terbebas dari COVID-19. Tuhan berkati juga di dalam penanganan akan teroris, baik yang ada di Papua, di Sulawesi, di Aceh, bahkan di Pulau Jawa ini. Biarlah aparat keamanan, baik TNI Polri, dapat melakukan tugas mengamankan negara kami dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami mau bersyukur dan terima kasih kalau untuk tahun 2024 ini ada pemimpin baru yang akan memimpin bangsa Indonesia, itu Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran. Biarlah Tuhan tolong berkati agar mereka pun dapat mengatur kepemimpinannya dengan baik untuk masa periode 2024 sampai dengan 2029. Terima kasih ya Bapak. Kami mau berdoa menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi kami. Biarlah kami boleh mendukung akan kepemimpinan Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran untuk periode yang akan datang. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.